Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-44. Qala al-Imam Ibn Athaillah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bil ahbab barakatuh asrar darin amin. Rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta musian, bisa jadi kamu itu orang tidak baik, tapi karena suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka, kamu kumpulnya dengan orang yang lebih buruk keadaannya dari kamu, fa'arakal ihsana minka, pergaulanmu dengan orang yang lebih buruk dari dirimu itu menyebabkan engkau melihat dirimu baik, gitu maksudnya. Jadi kalau orang itu biasa baca sholawat umpamanya 1000 kali setiap hari, dia kumpulnya sama orang yang sholawatnya tiap hari 100 kali, merasanya udah fiyen dia. Jadi biasakan kumpul dengan orang yang lebih tinggi dari kita dalam apa saja. Kalau Anda ahlul ilm, cari mujalasah dengan orang-orang alamah, itu penting itu, biar kita merasa bodoh. Kalau nggak bisa mujalasah, ya mendengarkan taklim beliau itu, mendengarkan ceramahnya, baca kitab-kitabnya, riwayat hidupnya, itu bagus. Sering saya katakan, aqallul faedah, kita merasa bodoh lagi. Tapi kalau Anda kumpulnya dengan murid-murid aja, atau sahib-sahib yang ilmunya sekelas atau di bawah kita, khalas, merasanya sudah allamah. Kalau dalam ibadah merasanya sudah abid. Kalau Anda termasuk orang yang ahli riyadhah, qiyamul lail umpama, puasa nahar, malamnya qiyam, cari orang yang tirakatnya lebih dari Anda. Itu bagus itu. Satu, kita merasa biasa-biasa saja. Kedua, membangkitkan semangat untuk meningkat. Mujalasah itu tidak harus ketemu. Jadi kalau tidak bisa hadir majelis, apalagi sekarang ya, masa pandemi gini, dengarkan aja ceramahnya alama-alama itu. Itu nanti aqallul faedah, Anda merasa Anda masih bodoh. Kalau nggak bisa dengar ceramah, baca kitabnya, mu'allafatnya, riwayat hidupnya. Ini saya ulang-ulang sebab ini penting sekali. Dan ini penyakitnya ustadz, penyakitnya kiai yang punya murid, apalagi yang muridnya banyak, kumpulnya tiap hari dengan muridnya yang muja-muja dia, itu biasanya wataknya berubah, merasa kamal. Wal'iyadzubillah. Jangankan merasa kamal ya, merasa khairun min ahad saja sudah kibir. Jadi rasa kita itu la haula wala quwata illa billah itu tidak gampang. Merasa tidak bisa apa-apa, merasa al haulu wal quwatu minallah, itu butuh usaha. Di antara usahanya itu, in kunta aliman fashab man huwa a'lam minka. Kalau kamu istighalnya ilmu, yang sering mujalasah dengan orang yang lebih alim. Sudah saya terangkan tadi, mujalasah tidak harus ketemu. Bisa mendengarkan taklimnya, bisa baca kitabnya, bisa mendengarkan riwayatnya, itu penting.
Kalau Anda abid, biasakan mujalasah dengan man huwa a'badu minka, orang yang lebih ahli ibadah dari kamu. Juga tidak harus ketemu, bisa mendengarkan riwayat, membaca kitab, membaca managibnya, membaca riwayatnya. Nanti biiznillah akan muncul as-safa, sehingga Anda tidak merasa khairun min ahadin min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman masalah ini memang gampang-gampang susah ya. Kita diwajibkan ada bukan hanya paham, tapi dzauq, merasa tidak boleh lebih tinggi dari ahad minal muslimin. Jadi pernah ada itu yang bahas begini. Orang ini cerdas, ceramahnya di pesantren terbaik, waktu itu di pesantren di Jawa Tengah. Jadi waktu mudzakarah sama saya itu dibilang, saya ini harus bagaimana supaya tidak terkenal, katanya. Dia sudah pindah ke beberapa pesantren. Di pesantren ini menonjol, pindah ke sini menonjol. Ini memang nyata, saya ini yang paling pandai, katanya. Ceramahnya yang paling bagus, ilmunya juga paling tinggi. Sedangkan amernya di agama itu, siapa-siapa yang merasa lebih tinggi min ahadin minal muslimin, berarti dia sudah kibir kan? Sudah kibir. Jawabnya bagaimana itu? Jawabnya begini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam segala sisi paling tinggi. Boleh cek. Ilm. Alamul khalq. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami'an. Ya, jami'an. Apalagi dari usuh, dari ahli ta'ah aja Nabi alamuhum. Bahkan khalq, bukan nas ya. Alamul khalqi. Cerita Jamal, ajmalul khalqi. Cari kebaikan apa saja, pasti Nabi SAW diletakkan Allah Ta'ala di al-mahallul arfa, tempat yang paling tinggi. Khalas. Wa ma'a dhalik, dengan keadaan Nabi yang seperti itu, beliau sayyidul mutawadhi'in lillah, pimpinan orang-orang yang hatinya tidak merasa lebih tinggi dari ahad min khalqillah. Bisa Nabi itu. Khalas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai mir'ah, sebagai kaca, sebagai uswah, bisa. Padahal yang paling tinggi kan ini. Berarti pasti ada teorinya. Pasti ada teorinya. Pasti ada caranya untuk mencapai ke pemahaman tidak merasa lebih tinggi min ahadin min khalqillah. Khalas. Sekarang 124.000 nabi selain Nabi Muhammad, ya pasti begitu. Tahu dari mana? Dari rumus. Mustahil ada satu nabi atau satu rasul merasa lebih baik daripada yang lain. Mustahil. Bab kibir kan haram. Sedangkan haula ma'subin. Nah, teori yang paling gampang. Ini udah teori yang bisa dipakai untuk segala masalah. Masalah jamal, masalah ilm, masalah magam, masalah ibadah. Teori apa? Teori la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah ada di Safinah itu. La haula ay la tahawula an ma'siyatillah wa la quwwata ay la quwwata fi ta'atillah illa billah. Garis bawah ini. Ay illa bi'aunillah.
Kalau kita sudah yakin tidak ada apapun di dalam kita meninggalkan maksiat, kita mampu meninggalkan maksiat bifadlillah, bi'aunillah, melakukan taat bifadlillah, bi'aunillah, maka al-mamduh wallah, yang pantas dipuji hanya Allah. Al-mahmud huwallah, hakikatul fa'il huwallah. Kalau bisa bukan hanya memahami tapi sampai merasakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan minal fadl, yang disebut urusan yang mulia, urusan utama, kan dibagi dua, urusan mulia sama urusan utama itu. Kalau bukan kemampuan meninggalkan maksiat, ya kemampuan melakukan taat. Ini dua-duanya ini illa billah, illa bi'aunillah. Ini aja futuh, terbuka di hati kita pemahaman ini sampai ke dzauq, Anda akan memperoleh salamah minal kibir, keselamatan dari sifat sombong, salamah minal i'jab, keselamatan dari ujub. Caranya ke sana, utlub minallah, yang sering kalau doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, haqqiqni bihaqaiqi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah sering saya terangkan ya, bahwa saya dengar dari almarhum Mu'allim Dimyati, saya dengar juga dari almarhum Syekhuna Habib Abdullah Al-Ka'af, bi anna al-Habib al-Imam al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad as-Saqaf itu fathuh fi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa isi kitab hikam yang sampai 200 sekian itu hikmahnya itu semua mensyarahi makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ana wa antum wa dzurriyyati wa man sami'a hadzal kalam kapanpun dimanapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan futuh di dalam memahami la haula wala quwwata illa billah, memberikan munuh sehingga merasakan makna la haula wala quwwata illa billah, dan dawam sampai kita pindah ke darul baqa ma'a la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.